Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Kayla Aryani dengan NPM 22175. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangannya. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai tujuan pemidanaan dan juga pedoman pemidanaan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari pemidanaan. Tujuan pemidanaan tercantum dalam RUU KUHP tahun 2019 pasal 52. Yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan. Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM), perumusan 4 tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi, dan rasionalisasi terpidana. Pandangan tersebut dipertegas dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat yang mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan yang dirumuskan dalam konsep RUU KUHP berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan. Tujuan ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbert L. Parker, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam konsep RUU KUHP adalah berorientasi ke depan. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan dalam pasal 53. Yang pertama, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Lalu yang kedua, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019, dalam pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan pelaku tindak pidana. Yang kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Yang ketiga, sikap batin pelaku tindak pidana. Yang keempat, tindak pidana dilakukan dengan perencanaan atau tidak direncanakan. Yang kelima, cara melakukan tindak pidana. Yang keenam, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Yang ketujuh, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Yang kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Yang kesembilan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Yang ke-10, pemanfaatan dari korban dan atau keluarganya. Lalu yang terakhir adalah nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pedoman pemidanaan, hakim juga dapat menambahkan pertimbangan lain dengan maksud agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami oleh masyarakat maupun terpidana. Selain itu, hakim juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan maaf berdasarkan asas reciprocal pardon. Seseorang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak serius. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pemidanaan terpidana dalam RUU KUHP 2019 bertujuan menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana. Lalu pedoman pemidanaan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menemukan keadilan dan tidak hanya terpaku pada kepastian undang-undang. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan terhadap sistem pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana adalah karena problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Pedoman pemidanaan lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudikatif bagi hakim. Dengan demikian, pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah yang menentukan di dalam penjatuhan pidana. Hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar, maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.